Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kalian sehat semua ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam acara Bina Iman Anak Online pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara selanjutnya, kita berdoa dulu. Nah, kita dengan menyanyikan lagu Tanganku Ada Dua ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat erat-erat. Sekarang tutup mata dan lipat tangan. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami semua. Dan pada pagi hari ini kita akan mengadakan Bina Iman Anak Online. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Tuhan, berkatilah kakak-kakak kami agar bisa menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang acara selanjutnya adalah biasanya kita ujian. Nah, ikutin kakak-kakak ya untuk memuji Tuhan. Selamat mengikuti. Teman-teman, hari ini kita akan menyanyikan baca kitab suci. Ayo kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dadah teman-teman. Teman-teman, kita akan menyanyikan dengan Dia Panggil Nama Saya, oke? Nah, kita mulai. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga memanggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga memanggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya
kita akan menyanyikan lagu sukacita. Ayo kita mulai. Sukacita, damai sejahtera, menang murahan, kenyang-kenyang kekuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Tuhan minum kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesenangan kemenangan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Tuhan minum kudus setiap hari. Dadah teman-teman. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, ada dua hal penting yang ingin Yesus sampaikan melalui Injil hari ini. Yang pertama adalah mengenai kesembuhan karena iman. Diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon karena diberitahu oleh Yakobus dan Yohanes. Di dalam Alkitab tidak diceritakan bahwa ibu mertua Simon sembuh karena dia mempunyai iman yang teguh kepada Yesus. Namun itu menjadi sesuatu yang sangat dimasuk akal karena Simon adalah murid Yesus, sehingga ibu mertuanya telah tahu atau mendengar tentang Yesus. Namun dalam kejadian ini
kita dapat belajar bagaimana Yesus sering menggunakan orang-orang untuk menjadi perantara dalam kesembuhan seseorang. Contohnya, Yohanes dan Yakobus ini yang memberitahu kepada Yesus. Dengan kata lain, bagaimana para santo dan santa membantu kita mendapat kesembuhan fisik maupun rohani. Yang kedua adalah bahwa setelah sembuh, ibu mertua Simon melayani Yesus. Melalui cerita ini, iman kita semakin ditumbuhkan untuk mengakui Yesus adalah Tuhan, dan melayani Yesus adalah bentuk balasan kasih dan juga ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa kesembuhan yang pernah kita alami tidak hanya karena obat dari dokter saja, tapi juga karena adanya campur tangan Tuhan yang penuh kuasa. Sekian dulu ya adik-adik untuk cerita kali ini. Kita lanjutkan ke kreativitas. Halo, selamat pagi adik-adik. Happy Sunday. Hari ini kreativitasnya bersama Kakak Meta. Kira-kira hari ini kita mau buat apa ya? Kakak mau buat kreativitas sesuai Injil hari ini, yaitu dimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, membuat mukjizat, bahkan iblis-iblis pun tunduk terhadap Tuhan Yesus. Kira-kira kreativitasnya apa ya? Tara, ini kreativitas hari ini. Jadi Kakak Meta mau mengilustrasikan bahwa iblis-iblis pun takut terhadap Tuhan Yesus. Lihat, seakan-akan Tuhan Yesus sedang menyerang para iblis sampai mereka menangis ketakutan. Nah, oke, berhubung ini kreativitasnya bisa bergerak, nanti adik-adik uploadnya bisa bentuknya video ya ke media sosialnya Bina Iman. Tapi kalau misalnya adik-adik mau kirimnya foto aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya video, adik-adik sedang mainin tangan Tuhan Yesus seperti ini juga boleh ya. Oke, sekarang langsung aja yuk. Gimana sih cara buatnya Kak Meta? Nih, Kak Meta ajarin ya. Siap-siapin dulu bahan-bahannya, oke? Nah, pertama kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Ada kertas, di sini kakak pakai kertas buffalo. Kalau nggak ada, adik-adik juga bisa pakai kertas gambar ya. Kertas dari buku gambar seperti ini. Tapi yang teksturnya agak tebal. Nah, terus alat gambar, kakak ada pensil dan penghapus, lalu lem, gunting, dan alat untuk mewarnai. Oke? Oke adik-adik, pertama-tama Kak Meta mau buat gambar Tuhan Yesusnya dulu dengan menggunakan pensil dan penghapus. Nah, kalau misalnya adik-adik mau bikin gambar Tuhan Yesusnya mirip dengan Kak Meta, bisa, biar jadi contoh. Tapi kalau misalnya adik-adik mau bikin gambar Tuhan Yesus sendiri, juga bisa ya, bisa adik-adik lihat di internet atau lewat buku cerita, oke? Nah, setelah gambarnya jadi, kita tebelin dulu ya. Ini kakak mau bikin mukanya dulu. Nah, terus biasanya Tuhan Yesus kan ada jenggotnya. Kita kasih jenggot. Lalu jangan lupa kumisnya. Setelah itu, di bawah kumis ada mulut. Terus kita kasih rambut, mata, pipinya, rambutnya panjang, jangan lupa. Lalu kita kasih badan, tangan. Nah, di sini ada jubah Tuhan Yesusnya juga ya, adik-adik. Oke. Tangan yang satunya jangan lupa.
ada salibnya. Tuhan Yesus yang memegang salib. Dan kakinya. Dipakein sandal ya. Oke. Setelah jadi, kita warnain yuk. Kita warnain sesuai dengan warna yang adik-adik suka ya. Sesuai kreasi adik-adik semuanya. Ingat, gambar Tuhan Yesusnya tidak perlu sama seperti Kak Meta punya. Tapi kalau misalnya mau sama juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya adik-adik mau cari lewat Google, atau adik-adik contoh dari buku cerita yang suka adik-adik baca tentang Tuhan, boleh gambar Tuhan Yesusnya, oke? Kakak Meta sudah selesai nih membuat dan mewarnai Tuhan Yesusnya. Adik-adik juga buat sekreatif mungkin ya. Nah, setelah menggambar Tuhan Yesus, kita gambar iblis yang kalah dan tertunduk di bawah kaki Tuhan Yesus, oke? Kita buat dulu sketsanya menggunakan pensil. Sekali lagi kakak ingatkan, boleh gambar seperti Kak Meta sebagai contoh. Tapi adik-adik juga bisa ambil gambar dari Google, lalu adik-adik contoh di Google, atau adik-adik contoh dari buku cerita yang pernah adik-adik baca, oke? Ini iblisnya. Kak Meta buat dia lagi nangis, takut dia dengan Tuhan Yesus. Oke, setelah itu seperti tadi kakak tebalin dulu ya, biar mudah untuk diwarnai. Ini tanduknya ada 2, mukanya, ekspresinya terserah adik-adik ya. Seperti apa, ekspresi kaget atau sedang menangis. Ini tangannya, Kak Meta bikin simple aja ya. Nah, oke, setelah itu kita warnai lagi yuk. Nah, adik-adik, ini gambar iblis yang sudah kakak buat dan kakak warnai. Kakak pakai warna merah. Terserah adik-adik buat sekreatif mungkin ya, oke? Nah, setelah kedua gambarnya jadi, kita gunting yuk. Minta bantuan mama papa ya kalau belum bisa menggunting, oke? Nah, adik-adik, kakak sudah selesai nih menggunting Tuhan Yesus dan iblisnya. Oh iya, untuk tangan Tuhan Yesus, kita gunting juga ya adik-adik, seperti ini. Karena nanti kan mau dipisahkan. Nah, kita gunting pelan-pelan. Awas, jangan sampai kena bagian lainnya. Seperti ini. Oke? Jadi kita punya 3 bagian. Yang satu iblis, buat Tuhan Yesus, ketiga tangannya Tuhan Yesus, oke? Nah, sekarang kita ke kertas bufalonya adik-adik. Nah, siapkan kertas bufalo persegi panjang seperti ini. Lalu di tengahnya, tepat di tengah dibuat garis yang nanti akan adik-adik gunting bagian tengahnya. Seperti ini ya. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu kita gunting seperti ini adik-adik. Jadi dia ada garis bolong di tengahnya. Lalu dari sisa kertas bufalo, buat 2 silinder seperti ini adik-adik kecil. Bikin 2, lalu potong juga persegi panjang kecil 2 seperti ini. Nah, ini nanti akan kita gabungkan bagian tengahnya. Tapi tengahnya aja ya yang dilem adik-adik. Terus nanti ujungnya bisa dibuka. Jadi setelah tengahnya direkatkan 2 persegi panjang tadi, ujungnya jangan dilem. Jadi ujungnya bisa dibuka. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Untuk kedua kertas yang silinder tadi yang adik-adik gulung, ditempelkan di bagian badan Tuhan Yesus dan bagian badan iblis. Nah, jadi kedua silinder tadi ada di bagian belakang badan Tuhan Yesus dan iblis ya, seperti ini.
Nah, sedangkan yang bagian ini ditempelnya itu di bagian tangan Tuhan Yesus. Nah, seperti ini ya. Begini ya adik-adik. Nah, setelah itu kita tempelkan Tuhan Yesus dan iblis di kedua belah sisi. Nah, karena dia di belakangnya sudah ada kertas yang silinder, dia jadinya agak timbul seperti itu adik-adik. Nah, seperti ini, oke? Nah, untuk bagian terakhir, tangan Tuhan Yesusnya, ini bisa adik-adik selipkan di kertas yang sudah kita gunting tadi. Seperti ini. Nah, jika dilihat dari bagian belakang, seperti ini ya. Jadi nanti inilah yang akan kita geser-geser. Nah, kalau dilihat dari depan, kelihatannya akan jadi seperti ini. Seperti tangan Tuhan Yesus yang sedang menyerang sang iblis. Seperti itu. Nah, jadi deh adik-adik. Nah, adik-adik seru kan tadi? Aktivitasnya, sabdanya, udah ingat semua? Nah, sekarang kita mau melanjutkan aktivitas hari Minggu kita bersama keluarga. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Doa penutup. Ambil sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran-Mu hari ini di sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas dengan keluarga kami. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan selalu, dan bimbinglah kami dalam jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Santo Andreas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy. Dadah!